Info Lebaran. Berbagai macam informasi khas seputar Lebaran. Sore hari ini saya sudah tersambung langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Ahyani Raksanegara. Saya sapa dulu. Selamat sore, Ibu Ahyani. Assalamualaikum. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, hapunten lahir batin. Sami-sami Ibu, taqabbalallahu minna wa minkum. Sore hari ini banyak juga pertanyaan yang masuk ke redaksi PRFM, khususnya karena hari ini juga banyak wisatawan yang mulai melakukan pergerakan, Bu Ahyani. Dalam mengantisipasi pemudik yang kembali ke Kota Bandung, kemudian juga wisatawan yang sudah mulai banyak berdatangan ke tempat wisata meskipun warga lokal, apa yang dilakukan nantinya oleh Dinkes Kota Bandung, Bu Ahyani? Kalau untuk masih ngomong pemudik ya, padahal nggak boleh mudik. Betul. Aduh, menibal angor ya. Jadi karena kita sudah berlapis ya, dari mulai checkpoint kan lintas wilayah pun sudah terjaga. Kemudian dengan provinsi pun sudah ada di beberapa rest area atau di checkpoint itu ada random ya, rapid antigen. Dan kalau ditemukan positif dia tentu ditindaklanjuti di tempat tujuan. Yang kedua, di tempat-tempat wisata kita juga secara acak berpindah-pindah melakukan random rapid antigen juga, begitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih penyebaran di tempat-tempat potensi keramaian. Kalau untuk pendatang yang memang bisa masuk begitu di wilayah Kota Bandung, karena kita sudah PPKM ya, jadi basis kegiatan atau penguatannya ada di tingkat RT RW ya, karena sudah kegiatannya mikro ya, masyarakat, kegiatan masyarakatnya mikro. Jadi seperti dari awal sudah disampaikan, jadi ini membutuhkan sekali partisipasi dan juga kepedulian masyarakat. Kalau ada rumah tangga yang kedatangan tamu atau anggota keluarganya datang dari daerah lain, maka secara proaktif melaporkan ke RT, ke RW dan melakukan karantina. Kecuali bila ada gejala langsung telepon puskesmas untuk pelacakan. Gitu ya. Baik, Bu Ahyani tadi disampaikan bahwa saat ini memang pergerakannya sudah masuk ke skala mikro, artinya RT RW juga harus aktif, begitu ya, betul. Melihat. Baik, Bu Ahyani, tapi terkait dengan pengetatan larangan mudik, tadi disampaikan di awal sudah tidak boleh mudik, masih balangor gitu ya, masih ada yang coba untuk bergerak, melakukan mobilitas. Kalau lonjakan kasus atau pergerakan konfirmasi positif di tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 hari ini, seperti apa kondisinya di Kota Bandung, Bu Ahyani? Sebetulnya kalau temuan kasus hariannya itu angkanya relatif tidak ada lonjakan ya, belum ya. Jangan sampai ya, Bu. Mudah-mudahan tidak sampai. Kalau dibandingkan di awal Mei ya, dibandingkan dengan angka di awal bulan Mei, ini masih lebih rendah. Jadi rata-rata tidak pernah menembus angka 100 ya, 60, 50, 70 seperti itu. Mengapa konfirmasi positifnya masih belum turun? Karena angka kesembuhannya jadi belum pada sembuh ya, karena mungkin ada yang bergejala atau masih dirawat di rumah sakit. Jadi memang tidak ada lonjakan sih kalau 2 minggu. Sebenarnya kita hitungnya di tanggal 6 ya, karena kita kan mulai pengetatan kan di tanggal 6 ya. Betul. Potensi penyebarannya kan dari 3 sampai 14 hari ya. Jadi kita lagi mantau nih, kalau 3 hari kan berarti dari tanggal 9. Kalau 14 hari sampai tanggal 20, mudah-mudahan selepas tanggal 20 nggak ada lonjakan-lonjakan gitu ya. Jadi lagi menghitung hari dan terus mantau angka. Oke, baik. Harapan semua orang tentunya ya, Bu Ahyani, tidak ada lonjakan kasus yang signifikan. Betul. Baik, Bu Ahyani, tahun lalu kita mencatat bahwa 2 pekan setelah libur Lebaran, meskipun mudik tidak boleh, masyarakat kan tetap ada pergerakan ya. Artinya ada lonjakan 2 pekan setelah libur Lebaran. Nah, antisipasi dari Pemkot, Dinas Kesehatan untuk 2 pekan setelah Lebaran, tadi kan Ibu menyampaikan, ini kita masih mantau nih sampai tanggal 20. Kalau antisipasinya
seperti apa, Bu? Artinya okupansi bed ratio, kemudian juga pelayanan kesehatan, apakah ini juga disiapkan sebagaimana tahun lalu, Bu Ahyani? Iya, tentunya ya. Jadi dari mulai sebelum sebelum mulai larangan mudik, kami sudah berkomunikasi dengan seluruh direktur rumah sakit untuk membuat skenario bila terjadi lonjakan baik di 2 minggu setelah liburan ini. Jadi mereka sudah mulai antisipasi untuk menambah ruangan rawat bila diperlukan. Kemudian jadi kita tetap 3M-nya diperketat seperti sekarang nih, anak-anak nggak libur ya di tempat-tempat potensi keramaian, terus woro-woro begitu mengingatkan ya protokol kesehatan, kalaupun mau bergerak tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan gitu ya, tetap nggak berkerumun. Kan mereka tetap mau bergerak katanya, ya silahkan tapi prokesnya disiplin gitu ya. Baik. Jadi ya itu yang harus kita ingatkan kepada semua masyarakat ya. Itu kita tetap 3M-nya. Kemudian teman-teman dari jajaran Satpol, Disub dan lain-lain tentu menegakkan aturan kalau ada potensi kerumunan ya. Yang kedua 3T-nya. 3T-nya ini puskesmas lebih waspada lagi seperti tadi. Kalau ada laporan misalnya ada dari salah satu rumah tangga yang ada bergejala, nah itu harus cepat lapor, cepat harus di tracing, cepat diperiksa labnya, seperti itu ya. Jadi kita jaringan-jaringan untuk surveillance aktif dari masyarakat itu dikuatkan. Kemudian juga dengan tadi mempersiapkan fasilitas kesehatan bila sampai terjadi lonjakan kasus. Baik. Bu Ahyani, kita sekarang bergeser dulu ke vaksin begitu ya. Informasi yang kami terima, vaksin kan juga sudah mulai tanggal 15 Mei ini juga sudah jalan lagi. Untuk Kota Bandung sendiri, apakah mulai hari ini ataukah hari Senin nanti, Bu Ahyani? Kemudian sasarannya mengarah kemana setelah kemarin ada pelayan publik dan terakhir lansia juga tenaga pendidikan. Untuk vaksin, mekanismenya dan skemanya seperti apa, Bu Ahyani? Ya, kita masih di tahap 2 ya. Tahap 2 ini masih mengejar sasaran lansia dan pelayan publik. Untuk pelayan publik khususnya tentu yang sedang diprioritas adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Baik. Sampai dengan akhir bulan April kan sudah selesai di dosis 1. Berarti di bulan Mei ini kita akan masuk dosis kedua para tenaga pendidik dan kependidikan begitu ya. Kemudian yang kalau SDM kesehatan saya kira itu sudah selesai di tahap 1 ya, di angka lebih dari 126%. Untuk tahap 2 pelayanan publik sebetulnya kita cukup bagus ya, sudah di 137% begitu ya di dosis 1-nya. Hanya dosis 2-nya yang masih harus dikejar karena memang belum waktunya. Kalau lansia ini yang memerlukan perhatian khusus karena masih di 31,4% begitu. Baik, lansia masih di 31,4% dari sasarannya berapa untuk lansia, Bu Ahyani? Artinya ya, berapa dosis yang disiapkan? Betul nih, lansia ini kita mendapat sasaran dari pusat sekitar 330.000 jiwa ya. Tapi sebenarnya kita kemarin meminta koreksi juga karena dari data di Sdukcapil itu nggak sampai sekian gitu ya, di angka 100 sekian. Jadi walaupun kita kejar, tetap juga teman-teman di puskesmas diminta mendata berapa real lansia di lapangan, berapa yang sudah divaksinasi, kalau yang belum kenapa, apakah karena masalah kesehatan atau alasan lain. Setelah April ini kita akan berkoordinasi mencari strategi, apakah akan dimasalkan seperti guru, apakah akan dijemput, apakah akan didatangi ya. Jadi kenapa? Karena masih tadi tenaga pendidik dan kependidikan ini kita juga lagi fokus juga begitu. Oke. Artinya kalau untuk menghadapi lansia atau mengatur lansia ini perlu strategi yang lain begitu ya, Bu Ahyani? Iya betul, perlu strategi yang lain dan perlu kerjasama dari semua ya, keluarga yang mempunyai anggota keluarga lansia begitu, mohon diantar ke puskesmas yang terdekat ya. Kalau nggak bisa tolong ditelepon puskesmasnya misalnya perlu dijemput atau seperti apa, karena puskesmas bekerja sama dengan satgas ya di kelurahan, bapak dari Babinsa,
dari itu pun bisa menjemput begitu. Baik, terakhir Bu Ayani, tadi kan sudah masih di tahap 2 begitu ya kita sekarang. Selanjutnya setelah tahap 2 selesai, artinya lansia sampai dosis 2 selesai, tenaga pendidik tahap 2 dosis kedua maksud saya selesai. Iya, betul, tahap berikutnya siapa yang menjadi sasaran vaksinasi, Dok? Tahap ketiga ini kalau sesuai pedoman kan masyarakat dengan resiko khusus ya. Nah, resiko khususnya ini yang belum keluar arahannya dari Kemenkes. Apakah resiko karena ekonomi, apakah karena geografis, atau karena epidemiologi. Jadi kita menunggu arahan dari Kemenkes. Oke, Bu Ayani, ini ada pertanyaan dari Teh Dewi di Cijerah. Bu Ayani, kalau terkait vaksinasi mandiri untuk Kota Bandung sendiri, kapan kira-kira bisa dilakukan? Mangga, Bu Ayani. Iya, itu pun kami masih menunggu juga untuk arahan dari Kemenkes ya. Yang pasti yang disebut mandiri itu adalah melalui perusahaan yang didaftarkan melalui Kadin kan gitu ya. Okay. Bukan perorangan-perorangan yang bisa beli vaksin kayak sekarang misalnya mau vaksinasi meningitis, mau vaksinasi flu begitu tidak. Tapi ini memang jadi karyawan atau keluarganya tidak membayar tapi dijaminkan oleh perusahaan. Jenis vaksinnya sendiri belum disebutkan dan melalui kan jenis vaksinnya tidak boleh sama dengan yang program. Betul. Serta penyuntikannya pun tidak sama di fasilitas yang sedang melaksanakan program gitu. Baik. Bu Ayani, terima kasih sore hari ini kita sudah. Tunggu aja ya, mudah-mudahan cepat. Ini udah banyak banget yang pengen divaksin. Iya. Sementara belum datang vaksinnya, tetap jaga protokol kesehatan. Baik. Daya tahan tubuhnya tingkatin. Baik, tetap sehat, Dokter Ayani. Selamat sore. Amin. Ya, selamat sore, sehat-sehat semua juga.